إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, semua yang hadir di sini mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali Allah memanggil kita dalam Al-Qur'anul Karim. Namun sebagian dari kita sibuk dengan aktivitas kita. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita kalau takwa sering mendengar. Tapi itu bukan ucapan yang hanya untuk didengar atau dibaca jemaah. Tapi takwa adalah mengingat Allah dan tidak pernah lupa kepada Allah. Takwa adalah bersyukur atas nikmat Allah dan tidak pernah kufur terhadap nikmat tersebut. Takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah rahimahullah, kalau kita melihat peristiwa demi peristiwa yang kita hadapi mulai dari diri kita, tempat kerja kita, kampung kita, negeri kita, itu banyak sekali musibah yang terjadi. Seakan-akan gak pernah berhenti menimpa kita. Kenapa jamaah? Karena kita sedang berada di negeri bala. Kita sedang berada di negeri yang penuh dengan ujian. Yang kata Allah Azza wa Jalla, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Kami pasti akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa takut, dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dengan segala kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan yang menggoncang jiwa kita. Apa akhir ayat ini? Wa basyiris shabirin. Dan kasih kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Jemaah rahimahullah, sebagian ujian-ujian yang menimpa kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, ada yang sebagian kehilangan motor, ada sebagian kehilangan mobil, ada sebagian kehilangan rumahnya, ada sebagian yang terjadi gempa bumi di kampungnya. Menurut kita musibah itu adalah musibah besar. Kasihan fulan, kasihan fulan, bapaknya mati, kasihan fulan, anaknya mati, kasihan fulan, rumahnya hancur, kasihan. Iya, kita kasihan dengan fulan jemaah. Tapi ada musibah yang lebih besar daripada kita kehilangan rumah dan seisinya jemaah. Ada musibah yang lebih dahsyat dari dahsyatnya gempa bumi, dari tsunami. Apa itu? Musibah agama kita jemaah. Sebagian dari kita kehilangan sholat subuh. Sebagian dari kita masih ada yang melakukan kemaksiatan. Sebagian dari kita ada yang masih melakukan kesyirikan. Tapi dia gak pernah merasa itu adalah sebuah musibah. Jamaah Allah, berapa harga rumah kita? Berapa harga kampung ini? 10 triliun? Enggak sampai. Enggak sampai. 1 triliun mahal. Berapa harga komplek ini?
Kita tahu 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Kita sering kehilangan 2 rakaat sebelum sholat subuh, tapi nggak pernah merasa kehilangan apa-apa, jangan. Santai kehilangannya. Kalau komplek ini ditelan bumi akan jadi cerita sosial media. Berita-berita diangkat sana. Seluruh negeri akan tahu bahwa ada sebuah komplek yang hilang di telan bumi. Tapi masyarakatnya ada yang nggak sholat, nggak ada yang cerita-cerita. Musibah yang terjadi dalam agama kita adalah musibah dunia dan akhirat. Sebagian orang ketika keluarganya, rumahnya penuh, ketika ada kemalangan, keluarganya meninggal, itu rumahnya penuh. Banyak yang takziah. Sebagian salafus saleh bercerita, ketika anakku meninggal, 1000 orang datang bertakziah kepada rumahku. Tapi ketika aku kehilangan salat berjamaah, nggak ada yang peduli kepada. Kenapa jemaah? Karena kita memandang dunia adalah segalanya. Demi Allah, nilai seluruh dunia ini tidak lebih berharga dari sehelai sayap nyamuk, jemaah. Yang kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau kana dunya ta'dilu indallahi janah ba'udah." Seandainya dunia ini di sisi Allah sama nilainya dengan sayap nyamuk, masa kafir min asyar batama, Allah enggak akan ngasih orang-orang kafir minum walaupun seteguk. Kalau dunia ini ada harganya di hadapan Allah, Allah enggak akan ngasih orang kafir seteguk pun air minum. Kita lihat gedung-gedung mewah, rumah-rumah mewah, mobil-mobil mewah, kemudian kita ambil nyamuk lihat setengah sayapnya, nggak lebih berharga dari itu. Tapi kita pagi berangkat sampai sore bekerja, malam lanjut lagi kerja, lembur jemaah. Tapi untuk akhirat, mungkin sebagian kita ada yang belum buka Al-Quran berkait sampai detik ini. Mungkin sebagian kita belum selesai baca surat Al-Kahfi. Tapi buat dia juga itu bukan musibah. Tapi coba dia datang telat ke kantornya. Telat, mungkin dia akan menyesal, bahkan mohon maaf sama bosnya. Patut kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah memohon ampun segitunya kepada Allah ketika kita telat salat berjamaah? Mohon ampun agar dijauhkan dari siksa api neraka. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, kata Allah. Kalian tuh lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik, lebih abadi, dan semua yang kita lihat akan kita tinggalkan jemaah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a amma ba'du. Jamaah rahmatullah, mungkinkah orang seperti kita ini akan masuk surga, jemaah? Para sahabat radhiyallahu anhum ketika sampai di Madinah setelah 13 tahun perjuangan di kota Makkah, datang ke Madinah, ternyata Allah tegur mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 214, apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian yakin kalian akan masuk surga? Kata Allah. Para sahabat, sebagian terbunuh mempertahankan agama, Allah tegur mereka. Apakah kalian merasa kalian akan masuk surga? Kata Allah. Masalah dari nabi min qablikum, padahal belum datang cobaan-cobaan seperti pendahulu kalian.
belum datang kepada ini, belum ada apa-apanya hijrah ini. Ya Allah. Ini kita santai gitu ya jamaah. Apakah kita sudah meneteskan darah untuk agama kita? Kita lihat sahabat Nabi, darahnya tumpah dan ditegur oleh Allah. Ya Allah, kita mungkin nggak pernah bisa membayangkan bagaimana surga yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerudungnya bidadari kalau dibandingkan dunia itu nggak ada apa-apa. Kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang bisa bangga punya jam 2 miliar, punya mobil 5 miliar, rumah 5 miliar, bangga sekali. Kerudungnya bidadari lebih berharga daripada itu semua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, kita belum ditimpa musibah-musibah yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa bala, ujian, kemiskinan, kefakiran, penyakit, serangan musuh, dibantai, ditindas, wazulzilu, hatinya tergoncang, jiwanya bergoncang. Sebagian dari kita mungkin ada yang diuji dengan harta. Paginya muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Yabi'udina wa bi'ardi minad dunya, mereka menjual agama untuk mendapatkan dunia. Ditawar-tawar agamanya bisa. Ketika tempat kerja nggak boleh sholat, dia ikut nggak sholat. Kita sedang berbicara tentang musibah dunia, teman. Kalau Anda, kita semua kehilangan harta kita, asalkan nggak kehilangan iman, masih ada harapan untuk masuk surga. Kita para sahabat, lihat para pengikut Nabi SAW dan para nabi sebelumnya. Kita lihat para penyihir Fir'aun, mereka diuji imannya. Pagi hari mereka mendukung Fir'aun, sore-sorenya diikat di salib. Dalam keadaan kaki terputus, tangan terputus, paginya mendukung Fir'aun. Pertanyaannya, mampukah kita menahan apabila agama kita ditawar seperti itu, jemaah? Kisah Ashabul Ukhdud, bagaimana orang-orang dimasukkan ke dalam api, dalamnya penuh dengan api. Salah satunya adalah seorang wanita dengan bayinya. Ketakutan ya. Lalu Allah memberikan pertolongan, bayinya bisa bicara. Apa kata bayi tersebut? Isbiri ya umma, sabar wahai bunda, fa inna azab dunya ahwan min azab al-akhirah. Azab dunia itu ringan daripada azab akhirat. Masuk pada akhirnya. Maka tolong bersabar jamaah. Berjuang terus, kita akan terus diuji dan kita tidak akan pernah istirahat dari ujian. Gelombang-gelombang ujian seperti LGBT sudah masuk ke anak-anak sekarang. Hati-hati jemaah. Kapan kita bisa istirahat dari godaan ini, dari ujian ini? Ketika kita meletakkan kaki kita di surga. Jemaah rahimahullah, hari ini hari Jumat A'zam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Apa yang dilakukan di hari Jumat? Barangkali kita ada yang bersalawat kepada Nabi, tapi sebagian nggak ada yang bersalawat. Sebagian tidak mengagungkan Jumatan, datang telat, dan itu pun tidak merasa bersalah. Jangan sampai dunia membuat kita menganggap hal yang kecil adalah besar dan yang besar adalah kecil, jemaah. Sore hari nanti ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Berbanyak doa dan berbanyak sholawat di sana. Jemaah rahimahullah, Allah memerintahkan kita bersolawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma aslih wali amrina wa ulata umuril muslimin. Allahumma aslih wali amrina wa ulata umuril mu'minin. Allahumma aslihum ya rabbal alamin. Allahumma anzil ala ghaita wa taj'alna minal qanitin. Allahumma ya rahman ya rahim, isqina ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rahmataka nad'u wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aghithna ghaithan mughiithan ya rabbal alamin. Rabbana